Apa pendapat kalian kalau ada yang bilang kayak gini? Alah, rugi aja pergi kuliah, ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga. Alah, rugi aja S2 kalau nggak kerja. Itulah yang sekarang sedang aku alami ya. Jadi, apa pendapat kalian ya? Tolong kalian komen sebanyak-banyaknya supaya yang bilang itu bisa baca. Aku yakin kali dia kepo, pasti dia baca. Aku itu sebenarnya terlambat kuliah karena tamat dari S1 itu umur 21 tahun. Terus kerja, terus ada dapat beasiswa, terus ujung-ujungnya nikah, punya anak satu, dan saya akhirnya enggak kuliah S2. Begitu saya punya anak satu, suami saya yang bilang, Icut sekolah aja lah lagi ambil S2 katanya kan. Aku bilang, bang buat apa lagi sekolah, kita pun udah punya anak. Katanya gini, nggak apa-apa, pendidikan itu kan penting juga untuk masa depan. Icut kan abang nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata dia kayak gitu. Terus aku bilang gini, alah bang udah mama untuk apa lagi kuliah, aku bilang gitu kan. Dibilang sama dia kayak gini, nggak apa-apa Cut, abang pengen anak-anak abang dididik oleh seorang ibu yang berpendidikan. Nah itulah kata dia, aku ingat kali itu. Terus poin kedua apa dibilang sama dia, mana tahu nanti entah terjadi apa-apa, adalah Icut yang bantu-bantu keluarga kita, kata dia. Tapi dia tidak tidak memaksa ya. Buktinya sampai sekarang aku nggak kerja pun nggak apa-apa. Cuman dia itu kayak mengantisipasi aja. Yang penting istriku udah aku bekali pendidikan. Wallahu a'lam nanti ke depan mungkin dia ada rezeki. Dia tuh sudah adalah pendidikannya, itu tujuan suamiku kan. Orang kan nggak tahu kan kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya singkat cerita aku berangkat ke India untuk S2. Bawa anak satu, pas kali dia waktu itu umur 1 tahun. Jadi kami berangkat dari Aceh. Dia ulang tahun di 3 negara, di Indonesia, di Malaysia, dan di India. Nah, berangkatlah aku ke India dengan bawa anak satu umur 1 tahun. Ada aku bawa satu saudara juga untuk bantu jaga dia, aku pergi kuliah kan. Jadi setelah itu aku lihatlah di India. Aku kan bukan beasiswa, aku beasiswa suami ya. Nah, kenapa kami sanggup? Karena memang alhamdulillah India itu termasuk biayanya terjangkau sekali dengan level internasional. Karena kampus di India itu dia mengadopsi kurikulum Inggris, mengingat mereka adalah bekas jajahan Inggris. Bahkan di kampusku itu mereka menganut kurikulum dari Oxford. Jadi cuma lokasinya di India gitu ya. Jadi gini, sampailah aku ke India, dibilang sama kawan-kawan kelas kan, Anggi kamu scholarship or self finance? Aku bilang self finance, biaya sendiri. Dia tanya berapa? Aku bilang pada saat itu 1 lakh. 1 lakh itu 100.000 rupiah atau senilai dengan 20 juta rupiah. Biar kalian tahu ya, kuliah di India, di kampus aku terutama itu Aligarh Muslim University pada tahun aku 2016, tapi aku yakin sekarang udah naik. Di tahun 2016 aku cuma bayar 19 juta di tahun pertama, waktu pertama kali daftar. Terus kuliah selama 1 tahun. Di tahun kedua atau semester 3 aku bayar lagi 800.000. Jadi totalnya tuh kayak 19 juta 800. Dan setelah itu nggak ada biaya apapun lagi. Sidang tesis nggak ada biaya, bahkan nggak ada itu yang namanya uang kue kasih dosen tuh nggak ada. Wisuda kami cuman bayar baju toga tuh ya, baju wisuda tuh cuman 50 rupiah atau 10.000 rupiah, kalian bayangin aja. Jadi kan waktu ditanya kayak gitu aku bilang lah 1 lakh 100.000 rupiah senilai 20 juta kan. Terkejut lah orang tuh kan, kok mahal kali, gitu-gitulah mereka kan. Lama hati aku kan, mana ada mahal S2 20 juta sampai tamat. Pikiran aku tanya lah, kalian berapa bayar? 1.600.000. 1.600.000 S2 untuk orang India. Lambat laun lah aku di India, barulah aku tahu ternyata pemerintah India mensubsidi 3 macam. Yang pertama, bahan pangan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, pendidikan. Nah, aku akan membahas tentang bahan pangan dan kesehatan setelah ini. Jadi di pendidikan dulu ya. Ternyata kita kan tahu bahwasanya India itu adalah negara dengan penduduk nomor 2 terbanyak sedunia. Jadi otomatis yang miskin banyak kali, yang kaya makin kaya gitu kan. Jadi pemerintah India itu mengambil solusi dengan cara membuat pendidikan itu sangat terjangkau supaya rakyatnya semua sekolah. Karena dia nggak mungkin kan mensuplai terus-terusan per rumah dikasih bantuan. Jadi orang India itu disuruh mandiri dengan cara, aku udah kasih kalian biaya pendidikan murah, kalian tolong tingkatkan taraf hidup keluarga kalian, taraf hidup diri kalian dengan cara melalui pendidikan. Karena pendidikan udah aku buat murah nih. Nah kayak gitulah, makanya orang India tuh atas nama pendidikan nomor 1. Jadi biar kalian tahu aja ya, anaknya landlord aku tuh umur 25 tahun pada saat itu dia ya. Mak bising kali lewat Astrea. Jadi kan
25 tahun dia waktu itu, aku 27 tahun. Dia 25 tahun, perempuan nih, S3 kimia. Tapi waktu itu dia belum tamat, sekarang udah tamat. Dan aku lihatlah kawan-kawan kelas aku kan telat datang tuh, istilahnya bukan telat datang, telat kuliah ya. Orang masih 21 tahun, udah S2 orang itu, aku udah 27 kan waktu itu ya. Jadi tanya umur lah kan, orang tuh katanya pada saat itu umur mereka 21-22. Jadi jarak mereka dengan aku tuh 5 tahun bedanya. Dan aku lihat semua mereka sekolah, dan anak umur 21-22 tahun sudah kuliah S2. Jadi aku lihat orang India ini yang namanya sekolah, mereka tuh nggak ada jeda. Tamat SMA langsung sambung S1, tamat S1, S2, S2, S3. Jadi nggak kayak kita, kadang udah tamat S1 kerja dulu gitu-gitu kan. Mereka langsung upgrade karena rupanya yang namanya bersaing di pekerjaan itu mereka sulit juga, dia sama dia gitu ya. Akhirnya dengan cara tingkatkan terus gelar pendidikan, mutu diri gitulah. Dia upgrade diri dia sehingga waktu ada lowongan pekerjaan dia nggak kalah saing. Itu prinsip orang India. Aku rasa kenapa mereka laki perempuan nggak beda dalam hal sekolah ya. Itu di kota aku ya, kalau kalian lihat TV pasti perempuan banyak gak sekolah kan. Nah memang namanya juga India tuh luas ya. Terlebih lagi negara mereka mendukung dengan kasih biaya pendidikan yang sangat terjangkau. Ya semangatlah mereka tuh kuliah. Cuman mereka itu mengerikannya di mana? Kalau untuk berlomba-lomba masuk universitas tuh gila-gilaan, saingannya mengerikan. Yang daftar cukup banyak, yang diterima terbatas kan. Nah akhirnya mereka tuh belajarnya kencang kali. Oh kok tingkat belajar kita ini masih belum ada apa-apanya, betul gue bilang. Kok ngeri orang tuh belajarnya, karena kan mengingat saingan ya, saingan mereka tuh. Jadi mereka itu gimana ya, karena terlalu rame, akhirnya bersaingnya itu luar biasa mengerikan. Nah kembali lagi kepada kata-kata, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga, ujung-ujungnya jadi apa ya, duduk di rumah. Apa sih salahnya dengan pendidikan? Masalahnya mau kita kuliah kek, mau kita setelah kuliah nggak jadi apa-apa kek, kita kan nggak tahu rezeki kita ke depan kayak mana. Terus orang juga pasti bilang kayak gini, alah aku nggak kuliah aja bisa, suka-sukamu aja lah hidup-hidupmu. Ini masalahnya orang yang sudah menjalani hidup itu, terus urusanmu apa gitu kan. Nah aku cuma mau kasih pertanyaan untuk kalian ya. Menurut kalian, apakah seorang perempuan itu tidak seharusnya berpendidikan tinggi? Apakah menurut kalian seorang perempuan itu tidak seharusnya bersekolah? Apakah perempuan itu tidak seharusnya dibekali dengan ilmu? Padahal nanti kan yang dididiknya anak kalian. Iya kan? Nah jadi aku cuma mau tanya, itulah unek-unek aku ya hari ini ya, karena aku agak dongkol tadi ya. Tapi itulah, aku berharap coba kalian jawab di komentar. Apakah memang seharusnya perempuan tidak berpendidikan tinggi, atau sebaiknya perempuan harus berpendidikan tinggi? Terima kasih.